minum dong. Biasa kan? Oke. Seger, kopinya seger. Panas. Oke, jadi kita kali ini akan ngobrol-ngobrol lagi tentang ulasan ya, presuposisi. Kita sudah belajar tentang 4 presuposisi dalam NLP. Ya. Yang pertama adalah mengubah struktur pikiran, lebih berguna, seringkali lebih berguna dibandingkan mengubah isi. Yang kedua, komunikasi. Respon dari komunikasi, terkait dengan komunikasi tadi ya. Yang ketiga terkait dengan tadi perilaku yang berbeda-beda setiap orang itu karena adanya perbedaan indrawi. Yang keempat terkait dengan sumber daya. Jadi ada empat presuposisi awal ya. Masih ada 4 lagi. Sehingga kenapa kita bicarakan di sini supaya kita out of the box. Kalau tadi kan kita di kelas nih. Di kelas kan suasana kelas kan beda ya dengan suasana ngopi kayak gini kan, tongkrongan kayak gini. Ini boleh sila juga boleh, jangan sambil ngopi gitu. Tapi kita tetap belajar. Oke, kalau secara aplikatif terkait dengan 4 asumsi tadi, 4 presuposisi NLP tadi, mungkin bisa dijelaskan ya sama Mas Ryan, Mas Wahyu. Ari juga harus bisa menjelaskan. Ini supaya apa? Supaya kita bisa menginternalisasi. Bedanya belajar NLP di sini sama di luaran itu seperti ini. Kalau di luaran itu kan hanya teori dapat ya, terus dibahas di kelas. Nah, kita lagi bahas di luar kelas, sehingga harapannya yang nanti kita dapatkan adalah realitanya ya, kenyataannya di lapangan itu seperti apa sih 4 asumsi ini. Kita bahas dari yang pertama ya, terkait dengan apa? Struktur. Oke, berarti kemampuan seorang untuk mengubah struktur. Sering kali lebih berguna dibandingkan mengubah isi. Itu gimana nih? Sama dulu, Mas dulu apa Mas Mai dulu? Oke. Gimana tadi ya? Lebih berarti kayak mengubah yang berdasarkan pengalaman gitu ya Pak ya. Nah, dibanding kayak mengubah apa yang ada di dalam tersebut, kayak misal kita malas kayak tadi kan, malas, kita kayak nggak usah lah mencari tahu kenapa malas ini bisa ada, kenapa malas itu kok bisa muncul gitu, tapi gimana cara kita bisa langsung menghilangkan malas itu, gitu, melalui 5 panca indera itu Pak. Kalau menurut Mas Wahyu gimana? Ya kalau menurutku lebih ke bagaimana cara kita memperluas sudut pandang terhadap suatu masalah itu sih. Ya. Ketika kita merasakan sesuatu itu
Dan mengubah isi itu salah loh, bukan. Tapi ini tetap digunakan bisa. Tapi ketika kita gunakan NLP untuk mengubah rasa malas tadi atau rasa jenuh, bosan, ya, dengan mengubah tadi struktur indrawi kita, nah, siapa tahu lebih berguna. Saya ngomong kayak gini supaya saya tidak menjudge bahwa ini yang terbaik. Kalau saya menjudge seolah saya juga saklek ya, mengharuskan. Dan ini kan semua orang beda-beda. Ada fleksibilitas di situ. Nah, dengan cara bagaimana kita mengubah malas? Tadi kan mengubah struktur. Sedangkan struktur pikiran kita itu ada 5, ya kan? Gambar dalam pikiran atau imajinasi, terus suara dalam pikiran kita atau dalam diri kita, rasa, ya, perasaan, terus ada pengucapan dan penciuman. Ada 5 hal yang berkaitan dengan struktur pikiran. Nah, 5 hal ini berasal dari 5 indera. Mata itu bisa untuk memunculkan gambar. Telinga bisa untuk memasukkan suara. Ya. Perasaan bisa untuk memasukkan rasa, atau termasuk perabaan juga rasa. Terus pengecapan bisa untuk memasukkan rasa, dan penciuman bisa memasukkan bau. Nah, semua itu masuk melalui panca indera itu menjadi sebuah informasi. Itu yang namanya informasi. Itu berupa terdiri dari struktur pikiran, gambar, suara, rasa, bau, dan pengucapan. Rasa juga. Gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana mengubah struktur? Kan gitu. Kalau gini, kopi ini warnanya apa? Hitam. Saya ubah warnanya jadi kuning dalam pikiran. Itu mengubah struktur gambar. Kalau saya membayangkan diri saya kok lagi males, kira-kira yang terbayangkan dalam pikiran itu kayak apa? Leha, tiduran, HP-an, males gitu ya. Sekarang kita ubah strukturnya. Diri kita yang lagi semangat itu kayak apa? Senang, terus apa lagi? Energi. Kalau saya menggunakan pertanyaan untuk mengubah struktur pikiran, saya akan bertanya dengan cara seperti ini. Jika Anda sangat bersemangat dalam beraktivitas, boleh diceritakan seperti apa aktivitas yang Anda lakukan? Silakan. Ya, kalau lagi semangat dalam beraktivitas tuh kayak flow rasanya, kayak fokus gitu. Terus lebih energinya tuh kayak nggak habis-habis. Terus senang.
Oh, kok susah? Coba bayangin aja kok susah. Sedinginnya kuat banget. Justru kita harus bisa mengendalikan pikiran yang serba otomatis tadi. Bayangin aja, setelah udah terbayang mandi, saya udah sering eksperimen kayak gitu. Bahkan saya sempat pernah eksperimen makan sambal. Jadi saya makan sambal, tapi saya bayangin yang saya makan ini coklat. Sambalnya nggak kerasa pedas di sini, nggak kerasa pedas ya. Tapi perutnya yang mulus. Iya. Itu karena fisiologinya nggak ekologis. Itu juga bahaya sebetulnya. Bahayanya di dalam tubuh. Ya. Tapi untuk kita eksperimen, ternyata dengan kita mengubah struktur pikiran, itu terjadi perubahan pada fisiologi rasa. Maksud tadi mengubah air dingin menjadi hangat dengan saya membayangkan tubuhnya ada apinya gitu. Nah, kopi jadi dingin. Karena udah dingin memang. Itu Mas, itu mengubah struktur. Nah, jadi ini harus segera dipraktekin ya. Saat dengan senang main game, bayangin aja kerja. Ya kan? Nah, saat main asik game kan kalau udah enjoy gitu. Bayangin aja lagi main game, gamenya HP-nya ditaruh, terus kerja. Nanti akan secara otomatis akan pindah. Gitu ya. Oke. Ryan, Yuna, paham? Ada pertanyaan dari pembahasan mengubah struktur? Seringkali lebih berguna dibandingkan mengubah isi. Tapi aplikasi. Nah, tapi kalau saya sih kayaknya kurang bijak, seolah mengubah isi itu kurang berguna ya. Semua sama-sama berguna sih. Tapi NLP ini menawarkan perubahan struktur. Nah, ini yang kadang-kadang orang-orang di luar logika. Apa iya? Cuma bayangin itu kan cuma pembodohan publik katanya gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan dari sekitar kita adalah hasil dari komunikasi kita terhadap sekitar juga gitu. Oke. Gitu ya. Mas, komunikasi. Jadi jika kita ingin melihat hasil ya maksudnya bagaimana kita, maksudnya tidak sampai mana, maksudnya apakah kita apa yang kita ucapkan tuh udah bisa mempengaruhi orang yang kita ucapkan tuh bisa dilihat dari hasilnya gitu. Kita bisa macam evaluasi diri. ya contoh gini ya. Oke Mas, baik. Untuk Mas Ryan. Mas Ryan, pakai baju yang sopan. Itu nggak sopan.
Itu nggak sopan. Itu belum sopan. Coba yang sopan pakai bajunya. Dibilangin kok yang sopan kok. Gitu. Seringnya gitu kan ya. Diomongin tapi nggak jelas gitu. Sebetulnya apa? Pada saat saya mengatakan berkomunikasi dengan seseorang itu nggak jelas, sehingga respon yang saya dapatkan dari orang itu bingung dan dia nggak berubah-berubah gitu. Maksud saya, Mas dilepas saja ininya apa namanya rompinya dilepas saja, itu lebih sopan, kan jelas, ya enggak? Daripada saya ngomong Mas itu nggak sopan, belum sopan. Ya sopannya gimana? Nah gitu, saya seperti apa sih kata sopan itu? Gitu. Sama aja dengan misalnya gini, kamu gimana sih saya nggak bisa? Kamu tahu nggak sebetulnya? Kenapa kamu nggak bisa? Wah kamu nggak berguna loh. Tapi nggak jelas kayak apa yang diinginkan. Benar nggak? Sebetulnya respon yang kita dapatkan dari orang yang kita ajak komunikasi itu bisa menjadi nilai kita bahwa oh apa sih yang kok saya komunikasinya nggak nyambung gitu. Kok ketika saya ngomong dia nggak melakukan, berarti ada miss di sini. Ya. Ada tinggal saya bilang, Mas, sini Mas, tak ajarin caranya kayak gini. Dia praktekin. Oh itu kurang di sisinya ininya. Dia praktekin lagi. Nah udah bagus, udah mendingan bagus. Hanya kurang sedikit di sini. Praktekin lagi. Jelas kayak gitu nggak? Jelas. Jadi tidak ada kata-kata gimana sih nggak bisa udah. Jadi banyak kata-kata yang sia-sia yang diucapkan, tapi tidak mengarahkan, malah memberi justifikasi saja. Contohnya tadi, gimana sih nggak bisa nggak berguna dan lain itu kan penilaian saja. Kenapa sih harus dikatakan? Kan nggak perlu dikatakan. Cukup kita perbaiki mana sih yang kurang. Nah ini makna dari komunikasi dapat diukur dari respon yang kita dapatkan. Contoh lagi, Mas gelasnya jangan di situ. Jangan di situ. Nah itu. Jangan di situ. Jangan di situ. Jelas nggak? Enggak jelas. Coba bilang, Mas, gelasnya taruh di sini. Nah, usia mempengaruhi nggak Pak gitu Pak? Bukan usia, tapi lebih pada pola yang sering kali digunakan seperti itu. Contoh lagi, Mas, HP jangan di situ. Dibilangin jangan di situ, nanti kena air. Mas, jangan di situ HP-nya. Nanti kena air. Iya, nanti kena air loh. Itu kan ada kopi. Nanti kena kopi. Nanti diambil nanti rusak kopi, kena kopi rusak saya nggak mau beli lagi loh. Tuh kan